orang Jawa. Kemudian membangun satu kolektivitas memori. Seperti saya sama Mas Dito, memori kolektifnya saya sama-sama orang Jogja. Betul. Dan jangan lupa nutupnya. Mas Ersan, ditutup ya Mas. Ersan aja ya. Nah kemudian ada fantasi personal. Fantasi, angan-angan gambaran, tapi bukan fata morgana. Yang menimbulkan adanya terbentuk oleh aparatur kekuasaan. Yang dapat disambung dengan wahyu agama. Ini identitas dalam perspektif psikologi sosiologi dari hasil konstruksi. Dari hasil bangunan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah kemudian dari itu kita lihat di dalam perkembangan identitas. Ada identitas lama, ada akulturasi asimilasi, ada identitas baru. Ini lupa matiin mute-nya mungkin ya, masuk suaranya. Kalau tidak sadar saja kadang-kadang juga begitu. Kita selama terbentuk dengan karakter-karakter yang dahulu. Misal Mas Kartiko dari luar Jawa. Kemudian kos di Jogja. Tentu saat datang Mas Kartiko membawa identitasnya. Tetapi saat tinggal di Jogja, yang bertempat di Jogja, menimba ilmu di Jogja, kuliah di Jogja, mau tidak mau Mas Kartiko harus berakulturasi dan berasimilasi dengan warga masyarakat Jogja. Mas Kartiko Mutiara dari mana toh? Iya, dari Wonosobo. Pundi? Wonosobo. Wonosobo. Sammenika tasih wonten Wonosobo sampun apa sampun kos? Tasih teng Wonosobo, Pak. Nggih, dereng kos nggih. Belum ada pengumuman apakah online atau offline. Semua kampus begitu. Nah, nanti kalau Mas Kartika di Jogja banyak yang jualan gudeg. Mau ndak mau, Mas Kartika menyesuaikan akulturasi dan asimilasi. Bergaul dengan masyarakat lingkungan. Mau menuju kos-kosannya, melewati jalan, ada bapak-bapak yang sedang duduk. Derek langkung Pak, nyuwun sewu. Derek lewat, oh monggo. Akulturasi. Dibawalah pulang ke Wonosobo. Nyuwun sewu Bu, numpang lewat. Ini anaknya siapa, sopan sekali. Oh itu namanya Mas Kartiko Mutiara. Kok sopan banget. Dia sekolah di mana? Di Jogja. Oh, makanya kalau punya anak, kuliahkan, umpamanya gitu. Ya. Jadi dibawa. Jangan kebalikan. Kebalikan seperti apa? Sopan santunnya hilang. Oraan. Nah itu nggak cocok. Kalau mahasiswa itu nggak begitu. Karena mahasiswa itu ditempa dengan ilmu-ilmu. Dengan banyak mata kuliah. Dari saya tempa dari kepribadian kewarganegaraan. Assalamualaikum Bu dosen. Assalamualaikum Pak dosen. Sugeng enjang Pak dosen. Sugeng enjang Bu dosen. Nah, ke bawah. Oh, ternyata kalau pendidikannya semakin tinggi, mestinya juga perilakunya semakin berpekerti. Semakin halus. Tidak, neng di bode, ate ngopo bode. Tidak pun di, yuk, tidak pun di Bu Katuran Pinara.
identitas baru itu kemudian terakumulasi di dalam identitas personal yang disebut dimensi personal individu unik. Ada pembeda dari orang per orang dan unik. Dari rambutnya beda, dari cara berpakaiannya, dari cara senyumnya, dari cara gayanya, cara bersikap, dan lain-lain. Menjadi dimensi personal. Nah tadi itu. Saudara Yoni dari mana ini? Sehat Yoni? Yoni Firmanto, apa kamu Ya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Asal mana? Asli, Pak. Sleman, Kalasan. Sleman tuh Yoni. Dia punya karakteristik identitas sama dengan saya. Identitas kedaerahannya sama dengan Dito. Karena sama-sama dari Sleman. Satu harus hormat terhadap orang tua. Satu tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang tua. Kalau mau pergi salim, Bu, Pak, mohon izin, badai kuliah, mau kuliah. Oh iya, silakan hati-hati. Ada ridho, ada doa di dalam ucapan orang tua. Dan Tuhan tidak diam. Tuhan mengetahui itu. Nanti sikap seperti itu akan terbawa sampai tua. Kemudian membentuk satu individu yang unik. Karakter tersendiri. Nah kemudian dari sisi dimensi sosial anggota kelompok. Dari Dito, dari Ridho, dari Manuel, itu terdiri dari orang. Terkelompok menjadi satu anggota kelompok. Nah, dia membentuk satu kelompok dimensi, bagian, sisi yang meliputi dimensi kemanusiaan dan komunitas manusia. Hampir sama ya. Kalau Manuel membentak orang yang dibentak pasti sakit hati. Sebaliknya kalau Manuel dibentak orang, Manuel kemungkinan juga sakit hati. Nah, rasa seperti itulah yang disebut dimensi kemanusiaan yang sama ukurannya. Kemudian karena tahu kalau itu tidak baik disampaikan, membentak orang, maka itu menjadi satu pedoman komunitas manusia. Sehingga kelompok-kelompok itu menjadi kelompok-kelompok yang berbudi pekerti tadi. Nah, kemudian membentuk satu identitas politik baru, afirmasi manusia universal dengan identitas partikular dalam framework-nya, dalam frame-nya, dalam bingkainya. Identitas politik baru membentuk satu kelompok. Nah, sekarang di media massa kita lihat saling menghujat, saling marah, saling yang intinya permusuhan. Lama-kelamaan jika hal itu tidak dilakukan pencegahan, maka akan menjadi identitas yang baru yang dulunya kita ini sopan dan santun, kita ini ramah dan berkasih sayang, menjadi komunitas yang beringas, komunitas yang galak, komunitas yang suka memarahi orang. Nah ini menjadi penting. Nah kemudian saya izin sebentar ya karena adzan, saya hentikan dulu. Ya, saya bukan mengartikan saya tidak anu adzan, ya saya menghormati adzan dulu. Itu dulu sebentar.
Baik, kita teruskan. Yoni, masih monitor suara saya? Masih, Pak. Masih, makasih ya Yodi ya. Udah makan siang belum? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Sehat toh Yoni? Alhamdulillah. Nah, terus sehat ya. Boleh sambil makan. Kalau ada yang dimakan sambil dengerin Pak Mur ngajar. Boleh. Dibuat yang nyaman aja. Jangan sesuatu menjadi beban. Nanti berat. Sesuatu harus dipandang dari sisi positif. Nah, latar belakang pemikiran kembali kepada internasional itu yang pertama globalisasi. Menekan sedemikian rupa kepada jati diri kita. Dekade kemarin lihat K-pop, wah banyak itu anak-anak remaja-remaja. Fotonya di mana-mana. Bahkan klub-klub bicara tentang penyanyi penari Korea. Apa saja itu Yoni kemarin? Kelompok-kelompok Korea itu? Ampun enggak tahu ini. Apa ya nih? Lupa saya. Ya ada itu Korea. Nanti zaman saya dulu ada The Beatles dan lain-lain. Nah itu globalisasi yang tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena tidak melalui batasan. Semuanya bisa masuk ke dalam genggaman tangan kita. Berupa apa? Alat teknologi, handphone. Nah ini menjadi problem. Di satu sisi, menjadi bermanfaat jika kita mengambil sari hikmahnya. Bahwa budaya itu mampu sebagai alat sebuah negara kepada negara yang lain untuk memperkenalkan jati dirinya. Itu sering lihat jadilan nggak, Mas Dito? Sering, Mak. Saya juga sering lihat sama anak saya. Ya, itu budaya. Nah, kemudian krisis ekonomi, pandemi seperti yang saat ini. Cukup berat. Iya, orang tua, anak-anak kadang nggak merasakan. Ya. Kayak saya merasakan. Kalau normal, tidak ada pandemi, dapatnya sekian. Gaji maksudnya. Karena pandemi terjadi penurunan. Padahal kebutuhannya tidak turun. Kebutuhannya terus ada. Kemudian merubah kepada jati diri. Kebiasaan-kebiasaan yang boros dihentikan. Diganti kebiasaan yang efektif dan apa? Ngirit. Enggak beli, enggak perlu beli, enggak beli. Nah ini pandemi 2 tahun. Harusnya, ini cerita ya. 2020 saya ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah, pergi haji. Tapi ada ketentuan, takdir. Tidak jadi berangkat. Karena ada COVID. Ini sudah 2 tahun belum ada kabar. Kapan saya mau berangkat? Belum ada kabar. Nah, kebetulan saya ini ketua rombongan, Karom, ditunjuk. Rapat kemarin di Kementerian Agama. Di Masjid Agung itu loh Mas Dito. Saya rapat di sana. Kata Kemenak, jamaah haji yang tertunda tahun 2020 diminta untuk siap dan atau tidak siap berangkat.
Jadi siap berangkat atau tidak berangkat itu harus siap. Apa alasannya? Karena kondisi global pandemi, keselamatan manusia lebih utama. Nah, pemerintah Arab Saudi juga memberikan pembatasan dan syarat-syarat yang ketat. Karena mereka juga punya kewajiban untuk menahan laju penyebaran COVID, terutama Omikron ini. Omikron ini kan cukup cepat nyebarnya ya. Dito, tidak batuk pilek ya Dito? Pak, kemarin udah sembuh sekarang. Nggak usah sembuh. Udah, Pak. Angka banyak yang sakit, Mas Dito? Cuma batuk, pilek, terus pusing, Pak. Nah, itulah kalau usia Mas Aldito tuh baru belum ada 20 sudah batuk pilek. Nah, apalagi kayak saya yang usianya sudah hampir 50 tahun. Nah, oleh dari itu krisis ekonomi ini dimunculkan kembalinya identitas nasional. Nah, beruntung kita ini ada di dalam suatu komunal yang daya tahannya kuat. Daya tahan apa, Pak? Tubuh? Enggak, bukan tubuh. Daya tahan mental terhadap kekurangan itu kuat. Biasa enggak makan ayam, udah makan telur. Biasa enggak makan telur, sudah makan nasi sama tahu. Nggak ada tahu tempe, ya udah nasi sama sayur. Nggak ada sayur, udah nasi sama apa. Nah, kita tuh gampang sekali menyesuaikan. Dan kita harus bangga dengan itu. Itu identitas kita. Oleh karena itu dibuatlah suatu penyegaran identitas nasional melalui salah satunya pendidikan seperti ini. Ini yang menjadi penting. Kemudian dari itu kita lihat di dalam identitas nasional dalam perspektif yang saya ambil dari Robert de Ventos, bukunya Pak Joko Surya. Yang pertama, huruf A, primer, pokok. Melalui apa? Etnisitas, etnis. Yang juga di dalamnya ada teritorial yang meliputi bahasa dan agama. Kalau kita ke Arab, yang banyak agamanya Islam. Kalau kita ke Inggris, yang banyak agamanya Kristen atau Katolik, saya kurang tahu. Kalau kita ke India, banyak yang agama Hindu-Buddha. Kalau kita nah itu agama, etnisitas, teritorial, dan bahasa. Kemudian didorong oleh komunikasi dan teknologi. Perkembangan zaman yang begitu rupa mendorong etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Serta militer. Kemarin tuh Rusia menyatakan melakukan operasi militer khusus katanya masuk wilayah Ukraina dengan tujuan apa itu saya tidak paham itu. Yang pasti peperangan itu tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun karena peperangan itu memakan korban, baik korban nyawa dan korban harta. Yang jadi pertanyaan saya itu begini, coba Mas Eka renungkan pertanyaan Pak Mur. Apa tujuan pengetahuan jika itu digunakan untuk mempermudah di dalam penyerangan yang berakibat pada matinya orang? Apakah itu sesuai dengan tujuan ilmu pengetahuan, Mas Eka? Enggak, Pak. Apa alasannya? Gimana ya, Pak ya? Jika dengan adanya ilmu pengetahuan kita terjadi peperangan, Pak. Iya, adanya kehancuran. Anak-anak harus melarikan diri untuk mengungsi. Bapaknya harus angkat senjata atas nama
nasionalisme, dan berlomba-lomba siapa yang membunuh paling cepat dan paling efektif. Namanya perang. Saya tidak cocok dengan cara seperti itu. Kenapa? Tidak ada perang itu yang memberi manfaat. Perang itu media hancur. Aduh, ya Allah. Maaf, Pak Mur itu lagi sakit. Asam urat. Kakinya kepegang sini kadang sakit. Aduh itu. Kemudian adanya sentralisasi monarki. Ini menjadi repot. Nah, kemudian dari penariknya itu bahasa, birokrasi dan sistem pendidikan dinormalisasi, ditarik, diberikan pengetahuan-pengetahuan seperti yang saat ini saya lakukan. Saudara, Mas Eka, Mas lain-lainnya, janganlah saudara suka bertengkar, ya bahasanya gitu. Kenapa? Karena itu tidak cocok dengan budaya kita. Sering saya nasihatin kepada pemuda kalau saya ngisi acara penyuluhan-penyuluhan. Saya ini penyuluh di lembaga pemasyarakatan, ya. Khusus yang residivis, yang R. Saya sampaikan, usahakan besok tidak lagi kembali ke sini. Anggap ini yang terakhir sebagai bentuk menimba ilmu. Dalam arti menimba ilmu bukan menimba ilmu kejahatan loh ya Mas Eka. Menimba ilmu mengenal diri untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang intinya sama, melanggar hukum. Baik, kadang nangis. Peserta itu warga binaan nangis, saya isi acara. Kalau saudara ada di dalam, coba perhatikan anak istri yang sudah berkeluarga. Ibu bapak akan sedih karena adanya peristiwa hukum ini yang mengakibatkan saudara harus ditaruh di lapas, nangis. Nah, oleh karena itu bahasa sistem pendidikan menjadi penting. Mas Eka nanti akan ahli menjadi seorang elektro, ahli elektro. Bisa nggak disalahgunakan pengetahuan itu, Mas Eka? Kembali lagi ke orang juga. Kembali ke orang. Kalau tidak salah Mas Aldito itu ahli listrik juga ya Mas Aldito ya? Ya Pak. Ya, pernah tak mintain tolong nggak salah ya? Ya benar Pak. Nah, saya tuh inget-inget enggak gitu loh, karena saya ini rumahnya dekat Mas Aldito, cuma kan saya belum lama di sini. Iya, cuma kan orang nggak ngerti kalau saya ini. Saya dosen di beberapa tempat. Karena saya nggak pernah cerita. Saya bergaul tok gitu. Ya, ternyata yang sekitar sini ikut UT ya Mas Aldito. Tidak hanya di elektro, ada yang di rekam medis juga Mas Aldito. Di tempat Mas Aldito itu ternyata ada 5 orang loh Mas Dito. Iya Pak. Di kelas rekam itu. Pantesan kadang-kadang. Kemarin saya juga kenalan sama kakak Mas Aldito, Mas Dito. Cerita nggak? Di counter Pak. Iya. Pak Mur, HP-nya rusak, HP-nya istri rusak. Beli, kebetulan Masnya orang Ngawen, kita ya yang baik, dia pelayanannya baik, sopan. Iya, saya suka. Iya, kakaknya Mas Dito ini gemuk, besar, sopan dia. Saya senang gitu. Senang. Kita membutuhkan generasi seperti itu. Saya tak perlu generasi berangasan. Kenapa? Akan mencelakai dirinya sendiri. Banyak saya temukan di dalam itu, di lapas. Kalau nggak percaya ikut Pak Mur penyuluhan. Kalau nggak percaya ikut Pak Mur sidang pidana. Perhatikan itu. Kalau nggak percaya. Kan saya juga beracara. Nah, kemudian ada reaktif dari penarik yang meliputi penindasan, penjajahan yang kuat menekan yang lemah, yang merasa mayoritas tanda petik, tidak semuanya ya. Dalam hal-hal tertentu, menekan begitu rupa kepada yang minor,
Ingat ya, tidak semuanya. NATO itu berapa anggotanya? 30 negara. Rata-rata punya nuklir itu. Nah, berhadapan dengan Rusia. Ini menarik, saya bukan pengamat hukum internasional ya, tapi saya juga kan mempelajari tentang human right, HAM, hukum pidana militer. Saya juga mempelajari tentang hukum perang ya. Kenapa saya orang hukum? Saya doktor di bidang hukum ya. Rusia itu punya nuklir itu. Sehingga NATO harus hati-hati berhadapan dengan Rusia. Rusia itu ada China, sama dia juga punya nuklir. Ada Korea Selatan. Sehingga gampang Amerika, NATO yang 90. Coba kalau itu bukan Rusia umpamanya ya, akan segera ada invasi yang bukan invasi ya, saya nggak mau mengatakan itu invasi, nanti salah saya karena saya nggak tahu fakta di sananya. Mungkin juga akan mengirim pasukan nih, berhadapan dengan pasukan itu. Tapi yang pasti perang itu tidak baik. Kemudian dominasi. Jadi yang mendominasi siapa? Pemodal besar, uangnya banyak. Nah itu kadang-kadang. Begitu banyak itu. Identitas alternatif. Kalau di KTP Anda ada selain jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu. Ada enggak? Jenis kelamin. Kan laki-laki dan perempuan toh? Ada enggak yang lain gitu? Ada enggak Mas Eka? Enggak ada ya. Ya jangan identitas alternatif. Enggak ada identitas alternatif. Laki ya laki. Perempuan ya perempuan. Enggak boleh abu-abu. Apalagi ada anak arsitek, elektro, teknik sipil, apalagi desain mesin, nah, apalagi wah itu pegangannya Pak Mu di UTY dari tahun 2013. Itu Pak Mu paling sering megang itu arsitek, teknik sipil, elektro, teknik mesin, Pak Mu pegang itu. Nah kemudian identitas nasional itu terbentuk menjadi 3 fondasi yang terdiri dari piramida, tapi tidak terbalik. Pertama agama sebagai fundamen. Mas Dito, kidule selatan masjid itu bangun apa Mas Dito? Selatan masjid Pak. Oh. Jalan Pak. Oh jalan rusak ya? Enggak, cuma di konblok. Oh, untuk Tambah. penambahan kapasitas jamaah kalau lebaran gitu ya? Iya Pak. Oh iya, itu masjid itu aktivis masjid itu. Rumahnya dari masjid nggak sampai 100 meter. Itu dia kuliah di elektro, manfaatnya banyak yang minta tolong Mas Dito itu. Saya dulu pernah, saya nggak tahu kalau Mas Dito mahasiswa saya, mintain tolong pasang sambungan kabel itu. Nah itu yang penting ya. Dita sehat kah? Mbak Dita sehat? Pak Mur juga menyapa supaya dekat ya, sehingga ada batas antara dosen sama mahasiswa. Kemudian bahasa. Kalau kita ke Malang ada bahasa yang dibalik. Arek ngalam, kerah ngalam, anak-anak Malang dibalik-balik. Identitas. Kita bahasa Indonesia, bahasa nasional. Tapi juga boleh menggunakan bahasa ibu masing-masing. Tidak dilarang. Karena itu keanekaragaman. Orang Sunda boleh menggunakan bahasa Sunda. Siapa yang melarang? Kita harus menghormati adanya perbedaan. Adat istiadat. Itu konstitusi yang menjamin. Sudah kemudian dilarang. Jangan pakai bahasa Sunda. Wah, keliru itu. Pakai aja.
Atau nanti menjadi senang yang mendengarkan. Abdurrasul, punten, dan lain-lain. Sugeng siang Mbak Dita Fratista. Sugeng siang. Mbak paham artinya? Nggak paham, Pak. Ini laki ya? Maaf. Iya, Pak. Mas Dita, sugeng siang. Nggak paham, Pak, artinya, Pak. Nah, selamat siang Mas Dita. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu bahasa. Mas Dita tidak perlu mamanya marah. Kenapa Bapak pakai bahasa Jawa? Anda. Malah saya sarankan Mas Dita, Fratista belajar bahasa Jawa. Itu sama Mas Rifki, sama Mas siapa tadi itu. Belajar. Terjadi akulturasi, asimilasi. Kemudian ke daerah teritorial. Kedaerahan dan etnisitas. Etnis itu berarti jelek, Pak. Nggak bisa dipungkiri kita lahir dari etnis-etnis masing-masing. Suku Jawa, suku Baduy, suku Anak Dalam, suku Dayak, dan suku-suku yang lain. Memang begitu asal muasalnya. Nusantara itu begitu. Kita banyak dulu kerajaan-kerajaan. Inggris cuma satu kerajaannya. Itu beribu-ribu. Kerajaan Yogyakarta, Hadiningrat. Nah, di sini saudara berada ya. Di Keraton, wilayah Kesultanan Yogyakarta. Yang mengedepankan nilai-nilai luhung, pekerti, sopan dan santun, itu. Nah, kemudian dari faktor pendorong tadi ada komunikasi. Teknologi yang tadi sudah saya jelaskan, maka dari itu saya lewati. Faktor pendukung lainnya selain faktor-faktor tadi apa? Faktor objektif versus berlawanan dengan faktor subjektif yang meliputi geografis dan ekologis, letak daerah dan letak keberadaan suatu daerah. Demografi, letak suatu wilayah. Sejarah, politik, sosial, kebudayaan. Ya saling berinteraksi. Sejarahnya apa? Dulu Jogja sejarahnya bagaimana? Mesti ada itu. Sudah pada makan siang belum ini anak-anak? Belum. Pak. Nanti jam 1 selesai. Kurang sedikit lah. Saya tahu saudara ngantuk. Saudara lapar, mungkin ada yang batuk pilek. Ya. Saya cari sedia itu sama istri. Makan siang. Itulah. Nah, kemudian dari faktor subjektif tadi disebut faktor pendukung. Yang kemudian lahirlah konsepsi dari apa? Dari identitas nasional secara tersirat. Tersirat itu tidak nampak begitu ya. Tapi bisa dirasakan. Yang dapat dimaknai sebagai nasionalisme Indonesia. Tadi kan dari orang per orang, dari etnis dengan etnis, dari bahasa dengan bahasa, dari demografi, ekologi, akhirnya membentuk satu asosiasi. Asosiasi apa? Warga. Saya, Mas Dito, Mas Dita, Mas Eka, ini warga.
terasosiasi dalam kelas PKN, keluarga negara. Tetapi dalam konteks ini saya menjelaskan asosiasi warga atau civic nationalism, sivil tepatnya ya. Apa itu? Suatu konsep inklusi di mana nasionalis dijadikan payung yang melindungi segenap warga dalam wilayah Indonesia. Lagi, nah, tanpa melihat etnis, lagi tanpa melihat agama, kelompok maupun yang lain. Sudah menjadi nasional Indonesia. Tuh. Sehingga kalau saudara Dita pergi ke Singapura, dari mana saudaramu? Dari mana saudara Dita? Ditanya oleh imigrasi Singapura. From Indonesia. Sudah tidak lagi from Jawa, mereka tidak dari Indonesia. Ini civic nasionalisme yang memayungi tanpa lagi melihat agama, tidak bertanya apa agama, apa sukumu, enggak. From Indonesia, saya dari Indonesia. Kadang-kadang menjadi masalah itu, saya ini kan pengurus PSSI, saya ketua komite bidang hukum PSSI loh Dito, saya ini. Sering kali ada permasalahan ya anak-anak muda, supporter A, nanti bertengkar dengan supporter B. Dampaknya apa? Korban materi, korban luka. Nah ini ada yang keliru. Harusnya kalau lihat bola itu dinikmati. Strateginya lawannya seperti apa? Teknik-tekniknya, menendangnya. Itu mestinya. Tapi anak muda, udah boleh Bapak berpikir anak muda. Tugas saya ini untuk memberikan pengetahuan. Kalau mendukung yang terukur, tidak usah berlebihan. Nah kemudian kelompok maupun yang lain, berarti untuk apa menjadi warga negara berdasarkan ius soli? Tidak didasarkan ius soli atau ius sanguitas. Tetapi siapapun dia, kalau kita lihat di dalam deklarasi HAM pasal 15 ayat 1, everyone has the right to nationality. Bisa dengan naturalisasi. Siapa pemain bola yang sudah dinaturalisasi? Mas Dita. Ya, Pak. Suka bola enggak? Enggak terlalu, Pak. Siapa yang dinaturalisasi? Enggak ada terlalu ikuti bola, Pak. Siapa Mas Dita? Pak. Siapa? Ku Gonzales, Pak. Esteban Vizcara, Pak. Ya, Pak Gonzales, Pak Hanana itu banyak yang dinaturalisasi. Nah, pertanyaan saya ini jawaban penggemar bola. Lihat aku ini pengurus PSSI sih. Dampak naturalisasi terhadap keberadaan tim nasional di kancah internasional seperti apa? Ayo jawaban. Mas Priyadi, seneng bola ora? Suka, Pak. Gimana dampak yang dinaturalisasi semua itu berdampak prestasi enggak terhadap tim PSSI yang bermain di luar negeri? Kalau untuk sejauh ini, Pak, agak kurang berkontribusi sih, Pak. Apalagi yang udah naturalisasinya yang udah tua-tua. Kalau yang muda mahal loh, Mas Priyadi. Contoh kalau kita mau ngambil yang muda dari M. Saleh umpamanya atau Ronald apa siapa lah masih muda, saya tidak kuat bayar perserikatan terlahirnya. Yang biasa udah masuk ke Indonesia ya Mas ya, Mas Priyadi ya. Iya Pak. Iya saya sama Mas Gonzales pernah ke Kementerian ngurus visa itu. Banyak juga saya kenal itu. Memang ada budaya sih ya, beda itu. Kalau yang dari, saya bukan bandingkan yang dalam dan luar ya, enggak. Kita tuh punya juga bibit untuk itu. Bagus-bagus sebenarnya. Tapi kan Mas Priyadi harus paham, pemain bola itu kan terbatas yang main.
Bener nggak? Bener Pak. Nah bisa juga yang nggak main karena nggak ada kesempatan. Padahal dia bagus. Ada yang main karena dikenal oleh para pemilik klub. Karena di bola itu ada begini Mas Priyadi. Ada pemain yang itu bakat dari alam. Jadi bakat dari alam itu lari terus, insting dia. Ulet, jatuh, bangun, kejar bola. Tidak capek-capek. Itu alam. Tetapi ada yang lahir dari apa? Pendidikan, sekolah bola. Ngerti Mas? SSB Pak. Lihat kalau yang lahir dari alam, dari alam itu artinya alami, memang dia instingnya itu. Larinya. Saya tiap malam melihat itu. Sendiri Pak. Kenapa Mas? Udah ada bakat sendiri. Muncul bayi sendiri. Yang kemarin terus terang bagus sih, saya mengapresiasi yang terakhir ini. Kalaupun kalah itu memang permainan seperti itu ya. Tapi teknik yang dipakai cepat itu seperti paradigma sepak bola Korea. Cepat itu saya senang. Wis beras, oper kiri, oper kanan, cepat. Nah saya senangnya tuh pemain yang berani membawa bola sampai ke tengah atau mendekati gawang itu loh, Mas Priyadi. Saya senang kalau gitu. Kadang-kadang saya, Mas Priyadi senangnya bagaimana tipikalnya? Tiki-taka Pak. Hah? Tiki-taka. Main 1-2 kali sentuhan. Iya, saya senangnya ya. Wah, kok nggak berani dilewatin dulu dong, 2, 3. Namanya komentar, ngelihat kan gampang ngomong Mas Priyadi. Mungkin yang menjalani di lapangannya juga sulit. Nah, naturalisasi. Olah, mudah-mudahan yang ke depan bagus. Nah, kalau pengen bagus itu ada teknik Mas Pri. Liga 3-nya betul-betul diseriusi, maka menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Liga 2, Liga 1, dan nanti dari liga-liga itu bisa dipilih pemain-pemain yang betul-betul berbakat. Kan kelihatan. Nah kemudian negara-negara dunia pertama ya di Eropa, Perjanjian Westphalia 1648 menunjukkan etnis dan negara itu terlepas dari kekuasaan agama, yaitu identitas etnis sekaligus negara menyatu. Nggak mungkin Amerika disebut negara Katolik, kan nggak mungkin, atau negara Kristen, atau Arab disebut negara Islam, kan? Ya negara Arab Saudi, negara Amerika, negara Indonesia. Nggak boleh disebut negara India, disebut negara Hindu, ya negara India. Hanya mayoritasnya itu agamanya apa yang paling banyak. Penyebutannya sekaligus negara. From India, from Indonesia, from Arab Saudi, from Malaysia, dan lain-lain. Bukan agama, bukan etnis, dan lain-lain. Nah di Amerika, identitas yang ada adalah identitas individu. Maka dikenal dengan pendekatan individual. Kalau kita komunal, masyarakatnya masyarakat yang komunal. Nanti ada orang wafat di masjid diumumkan oleh Mas Dito. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu bertanda ada orang wafat dan kita tanpa diundang diminta untuk datang bagi yang bisa ya, karena fardu kifayah. Atau zaman dulu sebelum adanya toa. Ini saya nggak bicara tentang toa yang lagi dibicarakan ngetren ini ya. Betul nggak Mas Priyadi? Sekarang toa. Betul Pak. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Nah ya sudah lah, harusnya nggak usah. Saya jadi dosen punya beratnya tuh begini loh Mas Priyadi, Mas Cita, Mas Dito. Saya dosen diminta untuk membuat benteng kepada warga, mahasiswa tentang kepribadian kewarganegaraan.
Tapi kadang-kadang yang di luar itu bukan malah mendukung proses pendidikan seperti ini, malah mancing sesuatu yang kontraproduktif. Di kelas saya lus-lus, Mas Priyadi, jangan bertengkar ya. Jadilah pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang saling menghormati perbedaan. Wah, tahu di lapangan kayak gitu. Kadang-kadang saya mikir, terus gimana tugas saya ini? Saya kan palang pintu di MKWU, mata kuliah wajib umum. Supaya apa? Ya supaya nilai-nilai warga negara yang asli identitas Indonesia itu enggak tengkar. Sekarang banyak tengkar enggak sih, Mas Priyadi? Banyak Pak, lumayan Pak. Lah iya, janganlah. Nah kemudian, konsep di negara Amerika Serikat didasarkan kepada perlindungan kepentingan individu. Kalau di tempat kita, di rumah tangga ada yang bertengkar. Ramai bras tengkar. Tetangga kiri kanan mesti beri bantuan, datang setidaknya. Kalau di Amerika tidak boleh. Harus ada kalimat help, tolong, baru boleh. Itu pun yang bantu polisi. Makanya ada telepon 119. Tetangganya nggak berani, individual. Excuse me, ini masalah saya. Apa kepentinganmu? Wah, malu kita kalau di Jogja berniat nolong orang malah dikatakan, permisi, apa kepentinganmu ikut campur? Wah, si siapa itu? Putin. Ini urusan adalah Rusia dan Kiev, Ukraina. Negara-negara lain jangan ikut campur. Itu. Kemarin kita bersyukur Pak Jokowi mengingatkan, jangan perang, karena itu merusak kemanusiaan, mengorbankan kemanusiaan. Nah, itu bagus. Itu pun ada yang mengkritik, ya. Ada nggak Mas Priyadi yang mengkritik? Pasti ada lah Pak. Pro dan kontra. Pro kontra. Nah kemudian sehingga di Amerika persoalan kewarganegaraan menjadi lebih sederhana. Dibanding kita. Kenapa? Karena persoalan agama dan etnisitas sudah tidak dipersoalkan. Dengan kita beda. Di sana itu mau agama apapun, etnis apapun, tidak dipersoalkan. Yang penting warga negaranya Amerika, USA, selama dia punya kartu penduduk USA, punya paspor USA, ya bernegara punya kepentingan melindungi warganya. Tak melihat agama, tak melihat dari mana, Texas, Ohio, tak melihat dari mana ya, Georgia, tak melihat dari New York, enggak. Amerika. Nah, kadang kalau di Indonesia kan masih tercampur ya proses Pak. Nanti kan ada waktunya kita akan lebih baik daripada yang lain. Nah, sedangkan di Indonesia faktor agama, etnisitas berjalan cukup serius. Karena mereka kan lebih dahulu dibandingkan negaranya. Nah, iya. Ada itu yang terakhir soal TOA itu ya. Mudah-mudahan segera selesai itu pro kontra dan pro. Tapi saya sukanya itu dimanifestasikan dalam guyonan-guyonan itu. Ada rombongan motor dikasih TOA dibunyikan. Nah, itu saya kadang-kadang saya ketawa. Nah, seperti itu. Indonesia aja seperti itu, nggak lebih dari itu. Habis itu nanti ada hal apa lagi yang menarik. Yang viral tadi hilang lagi, ganti yang baru lagi. Yang menarik, ganti lagi. Terus begitu. Makanya nggak fokus. Nggak fokus apa yang mau dikerjakan. Kenapa? Ya karena berubah-ubah. Satu tema berikutnya. Terus begitu. Nah kemudian, bahkan ya, sejak zaman penjajahan Belanda pun melegalkan persoalan itu. Digolong-golongkan oleh Belanda. Golongan Eropa, Timur Asing, Inlander.
Mas Dito? Nanti Mas Dito. Ya Pak. Sengetan tinggal ya apa itu yang timur. Aku seneng aku biar cepet rame. Itu Coffee Makhluk Pak. Wah, apik ini. Biar rumahnya Pak Mur ada temennya loh Mas Dito. Mas Dito kenapa enggak pernah main lagi ke rumah saya? Hai Pak. Enggak tahu ya lah Pak Mur dosen UTY. 2013 saya udah ngajar di UTY. Nah, sehingga dengan munculnya Indonesia, semua warga dianggap sama. Dengan munculnya Indonesia loh ya. Karena kewarganegaranya adalah suatu yang problematis. Yes, pokoknya ya, piye enak manggon di Indonesia. Tenan loh. Aku kini Malaysia pernah pitung dino. Di Mekah, Madinah, Jeddah itu pernah 2 kali malah ke sana. Ke negara-negara pernah tuh. Enak di Indonesia. Gado-gado ada, lotek ada. Di sebelah sana itu masakan Jawa ya Mas Dito ya. Nah, masakan. Tinggal Ya, saya lapar, tinggal tempat sebelah makan. Paling banter 20.000. Kalau ada saya ada tamu tak ajak ke sebelah. Selesai. Tuh. Nah, identitas nasionalisme dan kewarganegaraan. Identitas agama, identity etnis, identitas bahasa. Ini sudah larinya ke Indonesia. Kalau masih kita berkecimpung di area ini, mempersoalkan aku yang terbaik, you jelek, punya aku yang terbaik, punya aku jelek, tidak selesai. Yang baik, ini punya aku, saya jalani dengan sungguh-sungguh. Titik sampai di situ. Kalau kau punya aku, ya silakan. Kita berbeda tidak apa-apa. Yang penting, kita saling menghormati dan menghargai. Untuk menjaga adanya perbedaan. Sepakat enggak Mas Priyadi? Sepakat Pak. Contoh implementasi kalau di kelas apa? Ini piye ya cara? Ini ada Mas Eka bisa dibantu enggak ya Mas Adi Fauzil Rozali? Enggak bisa masuk Zoom. Karena jaringan buruk. Oh iya. Baik. Dimengerti. Nih jadi dosen itu tangannya megang HP karena banyak yang WA. Oke, nanti belum cat tuh apa juga gitu ya. Dosen harus sabar. Iya. Saya ngajar kelas sore juga di kampus yang lain. Wah, itu malah mahasiswanya Pak polisi ya, banyak tentara polisi. Nah, kemudian akibat dari identitas terhadap nasionalisme itu apa toh? Ini pertanyaan dasar. Sehingga diperlukan adanya pembahasan, diskusi secara multikultur dan nasional. Meliputi elemen apa saja? Multikultur dan dalam agama. Ada berapa agama sih Mas Dita kalau di Indonesia? Apa? Ada berapa agama? 6. Apa aja? Islam, Nah. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya, dan kepercayaan. Nah, Iya. dan lainnya. Multikultur, betul Mas Dita. Multikulturisme dalam etnis. Wah, kalau disebut 1 jam nggak cukup. Banyak banget, ribuan. Multikultur dalam bahasa, Jawa Tengah, Jawa Timur, lain-lain nyebutnya. Atos itu keras kalau di sini. Kalau di Sunda apa? Sudah. Atos itu sudah. Sudah. Di Iya, sini keras. Di sana sudah. Nah itu, kalau kita nggak samakan
frekuensi bahasanya bisa salah paham dalam konteksnya. Ini luar biasa kita ini ya. Terus nasionalisme dan otonomi. Ada Yogyakarta yang ada aturannya karena keistimewaannya. Yang menjadi gubernur adalah raja yang bertahta. Karena istimewa di situ. Yang di Papua untuk menjadi gubernur harus putra asli Papua melalui Majelis Wali MMA. Yang Aceh ada peraturan konon yang bermuatan syariat Islam. Kok nggak lain Pak? Ada aturan agama lain? Nah itu sejarah historis Aceh. Dia istimewa dan kemudian menjadi khusus. Di Jakarta bupati nggak ada, wali kota. Kalau di sini wali kotanya dipilih. Pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Nah, kalau di Jakarta kan enggak. Yang dipilih gubernur. Di Bali, ya Bali itu memang diatur ya. Saya doktornya penelitian tentang itu di Bali dan Aceh. Saya dokter ketatanegaraan. Mas Dito, Ya, Pak. kalau ada acara pemuda-pemuda atau pemudi butuh pembicara, nanti Pak Mur bisa bantu ya Baik, Pak. untuk apa kebangsaan. Itu indahnya negara kita. Nah pertanyaan kita diskusikan, apakah pengaruh dari identitas tersebut? Apa pengaruhnya? Dan bagaimana strategi kenegaraan atau pemerintah terhadap identitas tersebut? Kira-kira apa? Rawan, kita rawan ya. Karena kita tonjolkan perbedaan. Mestinya kita tidak boleh menonjol perbedaan. Kesamaan. Yang berbeda itu sudah alami. Maka saya tulis itu ada satu kalimat. Kebahagiaan terletak kepada perbedaan yang dipahami dan disyukuri. Nah, kalau suami istri berbeda, kan bahagia. Kalau suami istri sama, ya kan tidak ada pintunya untuk perkawinan. Mana ada laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah kan laki sama perempuan. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kenapa Mas Priyati yang dari satu kota, Mbak Dita yang dari luar Jawa, kemudian ditanya, asal mana? Nggak boleh ke sini. Enggak. Yogyakarta mengatakan selamat datang para pelajar. Selamat datang di kota Yogyakarta. Selamat datang tunas-tunas bangsa. Diatur kos-kosan, keluar jam berapa. Ada perdanya. Diatur. Ya, itulah. Nggak nanya. Nggak dilarang. Dari mana pun boleh. Saudara dari Papua, boleh. Saudara dari Kalimantan, oh silakan. Dari Sumatera, monggo. Yogyakarta. Kita belajar bersama. Nah, kemudian menjadi, kita buat suatu tantangan. Nasionalisme itu. Yang pertama, nasionalisme itu dikepung oleh 4 paham. Pak Bor itu pilih dari hari Jumat kemarin dulu, Mas, sampai sekarang. Tak minum dulu sebentar. Bismillah. Pilek terus ketambahan asam urat. Siapa yang ada asam urat? Apakah ada di kelasku yang punya asam urat? Nggak ada ya? Tidak ada. Belum ada asam urat, Pak. Masih segar semua. Jangan ya Mas Dita, sakit. Oh sakit, saya ini sedang kambuh asam uratnya. Sepele masalahnya itu. Ada tamu dari Padang. Bawain apa oleh-olehnya? Rendang. Rendang, Pak. Lah saya kan nggak boleh makan itu. Tapi kemudian saya berkompromi dengan diri sendiri. Kalau sedikit enggak apa-apa. Ya saya ambil sedikit.
apa? Nanti lagi sedikit. Lama-lama kayak begini. Sakit saya. Kesentuh kaki itu, wah sakit sekali. Nah, dikepung oleh 4 hal, Mas Dita. Liberalisme, paham liberal. Neo-liberal, paham liberal yang diperbarukan, tersamar. Neo-imperialis, korporasi. Kita dikepung oleh 4 itu. Sekarang minyak goreng sama tempe tahu sulit dicari. Kenapa? Ya karena tadi itu adanya monopoli pasar kadang-kadang. Ada monopoli pasar. Aduh, konsumen itu tidak dijadikan satu lahan. Kemudian kebutuhannya dikendalikan oleh liberal ini. Rubah lagi kepada neoliberal, bentuknya lain. Sehingga ada klaster-klaster. Luar negeri, segala macam lah. Terus ada imperialisme, penjajahan, neo, model baru. Dalam bentuk budaya. Tari-tarian, nyanyi, pakaian. Yang lebih berbahaya itu cara berpikir. Cara berpikir itu yang harus hati-hati. Ya. Dulu ya, Mas Dito, saya kan tinggal di Jawa Timur, saya asli Jawa Timur, Mas Dito. Kalau Lebaran itu ada ujung, tahu ujung ra Mas Dito? Ngerti ra? Tahu, Pak. Dari satu tempat. Kalau Dita tahu enggak ujung Lebaran itu loh? Dari satu tempat rumah orang nanti pindah ke rumah orang gitu. Pernah nggak Dita? Kalau di tempatmu? Enggak. Di sini ada, jadi saya main silaturahmi ke rumahnya orang tua Mas Dito. Nanti saya sungkem, ikrar, mohon doa, kasih makan, anak-anak dikasih sangu. Nanti saya keliling lagi satunya, terus gitu. Sekarang mulai enggak. Karena dicukupkan di WA. Makanya kalau tiap Lebaran itu HP-nya hang. Banyak itu. Contoh punya saya ini. HP saya tahun 2014. Sampai sekarang itu. Sudah bolak-balik. Itu coba. Mahasiswa segitu banyak kan dia nyimpen nomornya Pak Mur itu. Terus kalau pas Lebaran mengucapkan Idul Fitri banyak sekali. Nah, neo-imperialisme penjajahan ini bentuknya macam-macam. Tapi yang paling berbahaya itu pikiran, budaya. Kemudian korporasi, apa itu? Perusahaan. Korporasi itu. Perusahaan-perusahaan besar itu loh. Indonesia banyak, ada banyak yang menguasai hak penguasaan hutan. Satu PT pegang 100 hektar. Ya itu tadi. Kadang-kadang ya ada ketidakadilan. Tapi kan Pak Mur nggak berani menyampaikan karena konteksnya kan Pak Mur pendidik, bukan politisi. Hanya memberikan gambaran saja kepada mahasiswa. Itu ada lah. Korporasi. Nah, yang baru apa? Kita lihat. Nasionalisme, sentralisasi zaman Orde Baru. Ini identitas kurang diperhatikan waktu itu. Malah sekarang, zaman reformasi identitas diperhatikan. Lah keluar semua masalahnya. Kemarin ada oknum mengatakan tentang menghina salah satu suku, dilaporkan satu suku. Jadi muncul semua ini saat ini. Rentan kita. Rentan muncul ini.
Sekarang jam berapa sih? Oke, baik. Saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya itu masih ada satu kelas, Mas Dito. Sampai nanti. Saya dari tadi pagi loh, Mas Dito. Ya. Aku yo pengen jalan-jalan neng ngarep ngrungokke lagu-lagu Mas Dito. Sampeyan jarang ngono ta, Mas? Saya sering, Pak. Lah mbok aku ki ditaruh pamur ki yo ora apal wajahmu to, Mas. Ning kerja wong kerja, Mas. Malah ono sing naruh, Pak, saya ikut kelas Bapak. Saya panggilnya, ini Mas Dito ya? Oh, bukan, Pak. Saya kelas katanya. Ya, salah. Gitu, Mas Dito. Ada 5 yang salah. Saya nggak tanya, dia hanya nyapa saya. Karena kan saya sering jalan-jalan di dekat warung itu, Mas Dito. Lihat itu. Baik. Kalau ada pertanyaan, mari.